Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan berkah, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, untuk memulainya, Ibu ingin mengabsen kalian yang mana Ibu sebutkan namanya, acungkan tangan dan sebut hadir. Paham? Oke. Yang pertama, Sadia Hadir. Mirna Hadir. Ica Hadir. Atia, Hadir. selanjutnya Intan. Hadir. Ya, berarti hari ini hadir semua ya. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran diawali dengan membaca Doa. Iya, pintar. Baiklah, untuk memulai membaca doa, Ibu mintakan kepada Sadia, mana tadi orangnya? Dia pintar. Untuk memulainya, kalian yang lain ikutilah. Oke. Terima kasih kepada Sadia. Kita berharap semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, serta mendapatkan berkah atas ilmu yang kita dapat pada hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran dan hadis. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengetahui apa saja fungsi Al-Quran dan fungsi hadis itu sendiri. Nah, kita ulang sedikit. Apakah kalian ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu ulang lagi. Al-Quran adalah kitab suci. Iya, betul. Yang diturunkan atau dibagikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Iya, betul. Dengan perantara malaikat Jibril. Nah, adapun bagi pembaca atau orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Itu Al-Quran. Ada yang tahu apa itu hadis? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu ulang lagi. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan, ataupun tampil dan sifat beliau. Hadis itu adalah sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, atau sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Begitu. Karena hadis itu merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala, namun dilafalkan oleh Rasul. Itu tadi tentang Al-Quran dan hadis dari segi maknanya dulu. Sedangkan pembahasan kita adalah fungsinya, ya kan?
Pokok bahasan kita adalah fungsi dari Al-Quran dan hadis. Dan serta kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, ya. Fungsi hadis fungsi Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran, ya. Yang pertama berarti kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran dulu, ya. Bismillah. Fungsi Al-Quran secara umumnya dulu. Di sini ada 4 fungsi Al-Quran. Ada 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah itu sumber ajaran ataupun sumber hukum Islam yang pertama. Nah, ada yang tahu apa maksudnya sumber ajaran atau sumber hukum Islam yang pertama? Ada? Baiklah, Ibu jelaskan dulu lah. Nah, maksudnya itu adalah untuk menetapkan hukum-hukum yang ada terhadap agama Islam ini, itu sumbernya dari Al-Quran, ya. Biasanya untuk penetapan hukum itu kita lihat tingkatan-tingkatannya. Sekarang Ibu sebutkan untuk tingkatan-tingkatan sumber hukum dulu. Yang pertama Ibu sebutkan tadi adalah Al-Qur'an. Iya, betul. Al-Qur'an. Yang kedua adalah betul, hadis. Yang ketiga adalah ulama atau ijma. Yang keempat adalah qiyas. Yang terakhir adalah qiyas. Nah, qiyas itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis juga. Jadi semua sumber ajaran Islam atau sumber hukum itu tidak akan terlepas dari Al-Quran dan hadis. Nah, sampai sini udah paham apa itu sumber ajaran Islam atau sumber hukum Islam yang pertama? Paham? Oke. Yang kedua adalah sebagai konfirmasi dan informasi yang tidak dapat diketahui oleh akal. Nah, itu tadi fungsi Al-Quran. Sebagai konfirmasi atau dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat
diketahui oleh akal. Nah, itu maksudnya adalah fungsi Al-Quran sebagai konfirmasi. Nah, dengan adanya Al-Quran itu, sehingga manusia dapat memahami hakikat alam semesta beserta isinya. Nah, untuk sebagai informasi itu dalam menjawab hal yang baik dan buruk, halal dan haram, perbuatan, pahala dan dosa. Selanjutnya adalah tadi sudah 2 ya. Yang ketiga itu adalah sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, maksudnya ini adalah kenapa jadi petunjuk untuk hidup manusia. Berarti fungsi Al-Quran itu bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi juga untuk orang yang bertakwa. Jadi, yang terakhir, fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai pengontrol sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran yang terdahulu. Ada yang tahu ajaran-ajaran yang terdahulu itu apa saja? Fungsi Al-Quran yang terakhir adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran yang terdahulu, yaitu ada Injil, apa lagi? Injil, Zabur, apalagi yang terakhir? Betul, Taurat. Bisa disebut bahwa fungsi dari Al-Quran adalah sebagai bisa disebut juga bahwa Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang lain seperti yang ini tadi, Injil, Zabur, dan Taurat. Itu tentang fungsi Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, ini juga ada 4. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu juga ada 4. Di sini yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Mengukuhkan hukum yang sudah dalam Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini adalah menguatkan lagi tentang hukum yang sudah ada di Al-Quran. Selanjutnya adalah memperinci ayat Al-Quran. Yang kedua, memperinci
ayat Al-Quran yang mujmal. Nah, ini maksudnya ada menguraikan lagi. Habis itu menguraikan lagi tentang ayat yang mujmal di Al-Quran itu. Contohnya adalah pada Quran surah. Nah, yang kedua adalah memperinci ayat Al-Quran yang mujmal. Itu maksudnya bahwa Al-Quran itu menguraikan lagi atau menjelaskan lagi. Untuk yang fungsi hadis kedua adalah memperinci ayat Al-Quran yang mujmal. Jadi mungkin ada kan sebagian ada ayat Al-Quran itu yang belum jelas lagi, lalu diperjelas oleh hadis. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang tahu artinya? Oke. Artinya itu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini tidak ada disebutkan seperti apa puasa, ya kan? Nah, lalu dijelaskan dalam hadis atau dipertegaskan oleh hadis kembali, yaitu yang artinya sahabatnya bertanya, kabarkanlah kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk berpuasa. Nabi SAW menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sana fungsi hadis yaitu untuk menguatkan atau mempertegas. Yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Terakhir adalah untuk membatasi keumuman ayat fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Ada? Baiklah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita lanjut permainan. Oke? Bila nanti poster surah Al-Mulk ini berhenti dan misalnya berhenti salah satunya kepada Mirna, nah nanti Mirna akan diberi satu pertanyaan dan dia akan menjawab pertanyaannya, ya. Oke, kita mulai dari sebelah sinilah. Mungkin kita oper ke sini, habis itu ke sana, ke belakang sana, ke muka lagi lah. Oke, sampai ayo ke mari gini di rumah aja. Sudah siap? Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Ya, stop. Ini Ica ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sebutkan salah satu fungsi Al-Quran secara umum. Sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam. Iya, betul. Kita beri tepuk tangan untuk Ica. Lagi dari belakang ya.
Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Iya betul, kita beri tepuk tangan. Iya lanjut, dioper ke kawannya ke. Iya. Siapa namanya nih? Intan lah. Ya Intan. Pertanyaannya adalah sumber ajaran atau sumber hukum agama Islam. Al-Quran dan hadis. Iya betul, Al-Quran dan hadis. Siap bertepuk tangan untuk Intan. Oke, terima kasih. Kita sudahi dulu untuk itu pertanyaannya. Sekarang untuk semua di sini ada kertas pertanyaan. Satu orang satu. Ibu beri waktu untuk menjawab soal. Ya. Satu orang satu. Pertanyaannya. Itu kan tas gue. Oke, sudah dapat semuanya? Silahkan dijawab. Ya, dimulai. Sudah, Uli? Ya, ada yang sudah? Ada yang sudah? Oke, udah selesaikan dulu lah. Satu menit lagi. Sudah? Sudah. Iya, bagus. Kumpulkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa Al-Quran merupakan sumber utama ajaran ataupun hukum agama Islam. Sedangkan hadis itu adalah sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Oke, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.